Bang Gondrong, ngapain lu? Gila nih anak. Woi, ngapain? Ya bang, ini nih bang, video yang banyak request bang. Oh Iya, jadi wah gila bang. Lokal? Subscribernya banyak banget bang. Dia lokal Banyak punya banget. tuh? Lokal ini dan DJ. Coba Ya, gua mesti dengerin. Asik nih, lu jaminan ya? Oh, coba. Paten nih ya? Cobain bang. Susah banget sih nih anjing. Iya kan? Mantap kan? Anjay. Enak kan bang? Enak dong? Enak sih. Wih. Kopi gue enak. Mulut. The Plus. Yo, back again with me. Aku mau cerita sedikit. Tadi hari ini gue datang ke rumah ini dan gue ngebuka gudang yang tadinya buka studio Casanova. Di situ gue ngelihat banyak banget alat-alat DJ yang dari pertama kali gue nge-DJ sampai terakhir gue masih megang tuh alat sebenarnya. Jadi di situ gue setiap kali gue ngeliat alat A, alat B, alat C itu gue ngeliatnya bukan sekedar alat sebenarnya, tapi gue ngeliat dari historinya. Nih gue lagi ngapain, nih gue lagi ngapain. Cuma kayaknya kurang tepat deh kalau gue ngebahas itu sendiri. Kayaknya tadi gue liat ada Adit deh. Gimana kalau gue panggil Adit? Dit, sini dulu Dit. Ya kak. Dit, sini buruan, sini Dit. Ansi. Sini buruan anjing, buruan, cepet. Iya. Nah, sehat bro. Sehat. Taruh gua Mas Seko kan. Udah. Eyo. Buat teman-teman yang belum kenal dia siapa, dia punya nama Aditya NDV, biasa gue manggil Adit, cuma kalau di DJ namanya DJ NDV. Nah tadi cerita gini Dit, gue manggil lo Dit. Mas. Gue kan tadi datang ke sini, gue ke bekas studio gudang lah, sekarang kita sebutnya gudang lah. Di situ gue ngeliat banyak alat dan nggak tahu kenapa feeling gue ketika ngeliat alat itu gue kayak ketawa sendiri, kayak sedih sendiri, karena menurut gue setiap alat itu ada historinya Dit. Dan memang setiap manusia itu menyikapi histori dari sebuah alat yang dia suka, entah itu handphone, entah itu mobil, entah itu apa. Kalau gue kebetulan alat DJ tadi gue perhatiin, itu nggak ada salahnya kalau gue share ke teman-teman Sekokats. Ya bener juga sih, karena kan pasti beda-beda kan. Yes, kebetulan kan juga memang lu juga udah ngeliat tuh alat mungkin dari lu masih sekecil gini ya gitu ya. Sampai bisa segede gini ya. Segini lah. Oh, udah segini. Boleh. Udah, ya uts kalau kayak gitu. Ya uts kenapa Kita tunjukin aja, lagi. kita share ke teman-teman Sekokats Indonesia alat-alat jadul kita. Untuk alat yang pertama, gue punya Skytex Homix. Ini alat yang gue beli di tahun pertama gue nge-DJ. Gue beli dari almarhum DJ Ari Bule. Waktu itu sih kayaknya si Adit belum jadi DJ karena dia masih kelas 4 atau kelas 5 SD Adit ya. Kelas 5 lah. Kelas 5 SD gitu, waktu itu gue masih SMA. Ini alat unik sih sebenarnya, gue cari di Google segala macam pun nggak ada gitu kan. Ini alat dibeli sama almarhum Ari Bule dari Belanda. Bentuknya sebenarnya ini CD cuma bentuknya seperti controller karena dia portable. Alatnya kurang lebih kayak gini. Nah ini alatnya kayak gini nih, gue buka dulu ya. Alatnya kayak gini. Nah kemudian uniknya dari ini alat, dia keluar masuk CD tuh begini nih bro. Memang ini alat jadul ya, jadi memang banyak debu-debunya segala macam, ya udahlah ya. Kemudian tapi ini cukup compact ya. Dia udah ada crossfadernya, dia ada fadernya juga, ada bass vokal tribalnya. Tapi yang ngebuat alat ini unik adalah dia punya untuk speed huntingnya itu dia bukan ke atas ke bawah kayak alat-alat yang sekarang, tapi dia nge-slider kanan kiri di kiri. Dan yang anjingnya, ini alat dia tidak ada koma-komanya bro. Jadi ketika dia lagi speed hunting dia nggak ada koma-koma. That's why misalkan lu plus 1 plus 2 atau minus 1 minus 2, sehingga lu nggak bakal ngedapetin speed hunting yang pas. Sekarang nggak ada koma-koma, jadi memang harus lu tracking terus speed huntingnya. Itu satu. Kedua, seingat gue nih juga dia nggak ada cue yang jelas kan. Jadi setelah kalau kita ngulang nih, Iya, benar-benar. kita tuh harus nyari lagi dari awal.
harus nge-queuing terus ya. Iya, di saat gua waktu itu ketemu yang orang bilang si DJ cepet susah. Iya. Karena gue biasa ini yang jok dialnya tuh nggak diputer. Iya. Gue harus pencet-pencet cuy ini. Iya, benar. Itu susah habis sih. Benar. Itu emang juga kebukti sih, dulu gue banyak teman-teman yang era-era dulu datang ke rumah main pakai alat ini, dan mungkin bisa dibilang dari 10 DJ yang bisa main alat ini cuma satu kayaknya. Yang lainnya tadinya musik progre cetak jeduk jadi kayak musik takbiran, bro. Wih, Tuk derak torak tuk 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 tuk. untuk ada se ini ya. Jadi kayak gitu, bro. Dan yang dia nggak punya jog dial, dia pakainya pitch bend, bro. Jadi bener-bener pakai feeling banget nih alat nih. Cuman dari sini gue bersyukur. Kenapa gue bersyukur? Gue pribadi bisa ngelancarin speed hunting gue. That's why ketika gue dapetin alat-alat yang saat itu mungkin yang seumuran sama ini kayak CDJ 100, CDJ 500 dan sebagainya, itu menurut gue jauh lebih mudah. Ini jauh lebih harder, bro. Harder tuh anjing, itu jauh lebih susah. Iya, harder gitu. Lo sendiri punya memori apa di sini, Dit? Kalau gua sih jelas sih memori, karena sebelumnya yang gua tahu ya DJ apaan sih, gua nggak tahu. Gua ngeliatnya DJ cuma di rapper gitu. Ya ini alat pertama gua kenal DJ. Ini alat pertama ya? Alat pertama, walaupun perkenalan pertamanya dibilang asik nggak juga ya. Kenapa emang anjing? Karena di mana gua sekolah kalah gurunya sama lo. Jadi gua selalu ngumpet dulu nih, sedikit info aja. Jadi pertama kali gue belajar itu emang sama dia, cuman gue selalu kabur. Karena seluruh guru gue di sekolah kalah galaknya sama dia, jadi better gue ngumpet. Anjing, kalah galaknya. Ya enggak, karena kan emang jadi abang kan mau ngeliat adik lebih better dong dari yang lain. Makanya gue sedikit galak sebenarnya. Cuma lu boleh nanya deh murid-murid gue yang lain, emang Jiva galak kalau ngajar? Pasti jawaban iya. Intinya gitu. Jadi ini alat, gue udah ngajarin alat ini beberapa murid, ada Adit, ada Daud, ada Kopeng dan yang lain-lain. Bahkan salah satu murid gue yang sekarang udah cukup settle nge-DJ di Bali, ketika dia lagi lebaran berapa tahun yang lalu, dia datang ke sini, dia nanya alat yang zaman dulu Sketek masih ada nggak? Belum, masih. Emang kenapa? Gue bayarin deh, kata dia. Lu dulu beli sekian kan, gue bayarin deh 3 kali lipatnya. Emang buat apa nih? Buat gue museumin aja di rumah, karena gue belajar dari alat itu. Alat itu unik gitu. Jadi ini alat Sketek yang lo nggak pernah lihat. Lanjut ke alat nomor 2. Untuk alat yang kedua, gua waktu itu beli turntable Teknik 1210 MK2 Black Body. Ini gua beli sebenarnya nggak langsung dua-duanya, gua beli cuma satu waktu itu di Jalan Surabaya gitu. Surabaya. Gitu, terus kemudian gua beli mixernya sekalian Gemini PMX 40, karena memang kalau boleh jujur mixer battle saat itu susah dapet referensi, untuk nyari-nyari di web segala macam juga masih susah gitu. Kebetulan gue dapet Gemini, ya gue manfaatin aja. Untuk belajarnya pun gue nggak ada dari referensi YouTube segala macam buat scratch. Jadi bener-bener ya belajar apa adanya sih saat itu. Kemudian juga gue ngegunainnya karena ini bukan buat mixer battle, crossfadernya dia nggak tajam. Gue pakai ponoma lain, sehingga ini sedikit-sedikit oglek-oglek gitu jadinya. Gitu. Nah kalau untuk piringan hitamnya sendiri, waktu itu karena di Indonesia jualannya kita harus beli nitip ke teman-teman yang lagi ke Singapura, gue beli nyiasatinnya adalah beli piringan hitam yang gue cari tuh ke lapak-lapak yang memang ngejual sound efek suara, biasa sound efek suara kartun segala macam yang nggak ada musiknya, cuma suara-suara omongan doang. Karena menurut gue itu jauh lebih murah ketimbang gue beli piringan hitam yang memang khusus buat battle saat itu. Karena piringan hitam khusus buat battle saat itu harga bisa 500.000 di tahun 2005, 2006, 500.000 itu gede banget sih. Mendingan gue beli piringan hitam piringan hitam yang tadi gue bilang, itu paling costnya cuma 3 kali lipat daripada piringan hitam yang jadul-jadul. Dulu zaman piringan hitam secondan tuh harga sekitar 10-15 ribu. Cuma kalau piringan hitam yang khusus suara doang, yang kartun-kartun, karena gue request, gue mesen ke abangnya, itu paling 50 ribu lah gitu. Jadi dulu gue punya banyak piringan-piringan hitam yang seperti itu gitu. Dan ada juga sedikit memori yang gue sempat bikin video YouTube, gue upload di era itu tuh. Rambut gue masih kayak Bang Gondrong tadi di awal video. Ada Adit juga masih kecil nih, videonya kayak gini nih. Nah, untuk alat ini sendiri tuh sebenarnya sekarang masih fungsi ya, masih kadang-kadang kita pakai karena memang kita juga punya ada sound card, ini ada traktor Scratch 6, kemudian ini Ren SL3 Serato gitu, jadi itu kadang masih dipakai, kemudian juga pakai timecode sih seperti itu. Jadi ini alat masih dipakai sampai sekarang. Cuma paling mixernya aja sih, mixernya udah di museumkan. Begitu. Kita lanjut ke alat yang nomor 3.
Nah, untuk alat yang ketiga, kita udah mulai buka studio ya. Itu ketika gue lulus, sekarang ketika gue kuliah, gue ambil jurusannya Performing Art Communication. Jadi kuliah gue nyanyi, bikin naskah film, terus teater dan lain-lain. Jadi ketika gue lulus kuliah, gue memutuskan untuk kayaknya gue buka studio aja deh, nggak mau kerja kantoran. Kira gue beli alat nih sama si Adit nih. Kita beli apa nih? Kita beli di sini ada si DJ 1000 MK2, mixernya kita pakai DJ 600 sama waktu itu karena belinya paketan ya, sekalian sama FX 1000. Nah, itu kita beli sama Moretz. Sesorat buat Moretz. Nah, FX 1000 ini juga cukup keguna sih. Jadi waktu itu gue sama Adit sering manggung bareng, kita berdua namanya Casanova Brothers. Jadi memang salah satu dari kita ada yang aktif untuk main, ada yang mainin FX 1000 gitu. Jadi ini alat yang ngebuat kita jadi besar juga sih kalau boleh jujur. Jadi gua bangun tidur Terus main alat setelah bangunnya, kemudian habis makan terus main lagi, malam main lagi. Jadi memang banyak juga sih yang jadi kebetulan yang udah latihan sama kita dari alat ini juga. si A, si B, si C banyak lah ya. Iya. Ya, jadi ini alat yang cukup berkesan banget sih buat gue sama DJ Andivi. Sampai sekarang sih bro masih bisa dipakai kalau pakai 10 CD, cuma kayak mixernya dimuseumkan aja sih. Lebih baik musim. Sama efektornya juga dimuseumkan aja. Kita lanjut ke alat selanjutnya yang ke nomor 4. Untuk alat keempat, kita punya alat yang base-nya lebih ke digital ya gitu ya. Digital banget sih ini. Jenisnya sih controller. Yang pertama ini Novation Twitch. Jujur gua nggak beli sini ini. Gua menang hadiah. Gue menang juara satu kompetisi di sekolah musik SSR. Pasti kadang-kadang gue pakai, Adit juga pakai buat perform di RT/RW kalau kita diundang, atau mixtape lah paling. Atau bikin mixtape, atau gue ketika gue main-main sama band sih biasanya. Jadi gue bawa alat ini sama gue bawa portable atau turntable gitu. Dan emang sejujurnya nih alat masih fungsi sih kalau gue mapping ulang, terus kemudian nih drumpetnya gue gunakan buat sampel masih oke sih. Terus kemudian itu buat apaan? Ngapain dimasukin cuy? Nah ini dia, ini tadi siapa yang masukin? Ini bukan alat gue, ini alatnya Jibrut cuy. Gondrong pasti goblok juga. Gondrong goblok. Gondrong. Ini traktor S2 ya. S2 udah buat umetin aja ya. Udah lah segitu aja lah nih. Untuk keempat nih kita lanjut ke alat selanjutnya nih. Alat yang ke nomor 5. Ini alat yang kelima. Ini jenisnya portable. Cukup fungsi sih buat gua, Adit dan teman-teman ngehajar latihan scratch. Jadi sampai detik ini kalau boleh jujur alat yang gua bawa kemana-mana cuma ini doang dari tadi semua alat. Dan memang untuk portable sendiri sekarang ada salah satu kategori dari kompetisi di DMC untuk portable. Karena enak sih dia pakai baterai gitu kan, jadi nggak harus colok-colok kemana-mana. Sampai ada tagline-nya scratch everywhere gitu. Jadi sangat sayang banget buat teman-teman yang gua ngeluarin duit 2-3 juta beli ini, bagus gak sih? Kalau buat gue pribadi sih Gak rugi lah buat lo mempertajam scratch lo gitu. Tadi kan kita udah ngebahas nih alat-alat yang kebetulan kita punya nih, alat-alat jadul kita sampai alat-alat yang dari analog ke digital gitu kan. Menurut lu gimana perkembangan alat dari analog ke digital itu cukup ngebantu kah atau gimana? Kalau menurut gue pribadi ngebantu banget ya, karena banyak di situ instrumen-instrumen yang bikin kita bisa lebih explore alatnya sendiri gitu. Yes. Kalau mungkin bahasa yang selalu gunakan zaman dulu tuh kita bisa lebih memperkosa alat gitu jadinya. Yes. Nah, bisa kita lakuin di situ. Tapi sangat disayangkan dari banyak manfaat itu banyak orang yang berpikir wah dengan alat-alat sekarang kayak tadi controller itu kayaknya ketika orang main itu bukan DJ banget karena udah bisa synchronize atau udah bisa ngelihat grafiknya segala macam. Kalau gue pribadi memandang itu bukan sebuah kelemahan karena memang kita sebagai seorang DJ harus punya fokus lain kan ya. Betul. Selain cuma sekedar mixing tapi kita harus bisa melakukan yang namanya manipulasi. Lagi-lagi manipulasi karena seorang DJ harus jago yang namanya manipulasi. Nah, berhubungan dengan analog dan digital, gue mau nunjukin kita nge-react suatu video di Video apa nih? video dari DMC World Championship 2017 untuk di kelas Battle Supremacy. Di situ yang lucunya ada DJ yang pakai analog versus DJ yang pakai digital. Di kelas yang sama Di dia. kelas yang sama dan itu final dan kita harus nge-react tuh kayaknya wajib banget karena ya jarang banget kita bisa nemuin analog versus digital. Yuk, selanjutnya kita bakal nge-review dari video analog versus digital.